Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pentingnya mengenal konsep dasar kurikulum bagi pelajar. Anggota kelompok kami terdiri dari 1 Bella Triani, 2 Dina Rosiana, 3 Diva Ayu Santoso, 4 Elizabeth Marina, dan 5 Fatimah Tusaro. Apa itu yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum merupakan istilah yang digunakan dalam bidang olahraga yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurira atau pelari dan kurere atau tempat berpacu. Menurut Sujana tahun 2005, mengatakan bahwa kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik sekolah. Kurikulum ialah suatu gagasan pendidik yang diekspresikan melalui praktik. Menurut Harsono tahun 2005, pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang, sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dan institusi pendidikan nasional. Selanjutnya ada fungsi kurikulum. Menurut English tahun 1918 dalam bukunya Principle of Secondary Education, fungsi kurikulum yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, di mana setiap individu secara menyeluruh harus dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Setiap individu dalam suatu lingkungan itu harus mampu menyesuaikan dengan lingkungannya karena lingkungan yang ditempati akan selalu berubah dan memiliki sifat yang dinamis. Selanjutnya ada fungsi pengintegrasian, di mana kurikulum berfungsi untuk mendidik individu agar terintegrasi sehingga individu merupakan bagian dari suatu masyarakat. Selanjutnya ada fungsi diferensiasi, di mana kurikulum memerlukan pemberian layanan terhadap perbedaan di antara anggota masyarakat. Diferensiasi tersebut akan mendorong individu untuk berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya ada fungsi persiapan, di mana kurikulum berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh yang sangat diperlukan. Yang kelima, ada fungsi pemilihan, di mana pengakuan terhadap perbedaan maka dapat berarti memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat memilih dari berbagai pilihan sesuai dengan yang diinginkan dan diminatinya. Yang keenam, ada fungsi diagnostik, di mana pelayanan pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk mampu memahami dirinya sendiri, baik kelebihan atau kelemahan yang ada. Fungsi kurikulum menurut Sutopo dan Sumanto tahun 1982 menjelaskan tentang fungsi-fungsi kurikulum bagi beberapa pihak. Yang pertama, kurikulum merupakan rancangan untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan atau diinginkan tidak dapat tercapai, maka seseorang cenderung untuk meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada fungsi kurikulum bagi peserta didik. Fungsi kurikulum bagi peserta didik yaitu kurikulum sebagai organisasi dalam belajar yang harus dikuasai dan dikembangkan oleh peserta didik itu sendiri seiring dengan perkembangannya. Selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi pendidik, yaitu kurikulum dapat menjadi pedoman atau acuan kerja untuk menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pengawas, di mana kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan fungsi supervisi yang terdiri atas memperbaiki kondisi belajar, membantu pendidik dalam memperbaiki kondisi belajar, dan sebagai pedoman dalam mengadakan evaluasi kemajuan maupun hasil pembelajaran. Yang terakhir, terdapat fungsi kurikulum bagi orang tua pendidik, di mana fungsi kurikulum bagi orang tua peserta didik itu dapat menjadi buku panduan untuk membantu peserta didik. Selanjutnya ada fungsi kurikulum menurut McNeil tahun 1990. Fungsi kurikulum yang pertama yaitu fungsi pendidikan umum, di mana kurikulum sebagai alat untuk mempersiapkan peserta didik agar siap menjadi anggota dari masyarakat. Yang kedua, ada fungsi suplementasi, di mana kurikulum sebagai alat pendidikan harus dapat memberikan suatu layanan kepada peserta didik sesuai dengan perbedaan pada diri peserta didik, baik perbedaan kemampuan, minat, maupun bakat. Selanjutnya ada eksplorasi, di mana kurikulum harus dapat mengembangkan minat dan bakat setiap peserta didik yang diharapkan dapat belajar sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Yang terakhir, ada fungsi keahlian, di mana kurikulum harus mengembangkan kemampuan sesuai dengan keahlian peserta didik, sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Selanjutnya ada jenis-jenis kurikulum.
Menurut Nasution, pada tahun 1989, mengemukakan beberapa jenis kurikulum pendidikan, yaitu yang pertama ada separated subject curriculum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Merupakan kurikulum yang memuat segala bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah. Kurikulum bentuk terpisah ini sangat menekankan pada pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan secara menyeluruh mengenai kepribadian anak. Lalu yang kedua ada correlated curriculum atau kurikulum gabungan. Adalah kurikulum yang menunjukkan adanya suatu kaitan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya dengan tetap memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran. Hubungan antara mata pelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti insidental, menghubungkan lebih erat apabila ada pokok pembahasan yang dibahas dalam berbagai mata pelajaran, dan menyatukan batasan mana mata pelajaran agar tidak ada suatu batasan di antara mata pelajaran. Lalu yang ketiga ada integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Adalah kurikulum yang memusatkan mata pelajaran pada suatu masalah sehingga dapat membentuk pribadi peserta didik yang bulat selaras dengan lingkungan masyarakat. Hal yang perlu diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan masalah di lingkungan masyarakat. Lalu, menurut Sukma Dinata pada tahun 2005, terdapat 4 macam model konsep kurikulum. Yaitu yang pertama ada kurikulum subjek akademik. Kurikulum ini merupakan salah satu kurikulum tertua yang masih banyak digunakan di berbagai negara. Kurikulum ini dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu correlated curriculum, integrated curriculum, problem solving curriculum, dan separated curriculum. Subjek akademik memandang bahwasannya ilmu sudah ada dan tinggal mengembangkannya. Posisi pendidik serba tahu dan tidak mungkin salah karena pendidik telah dibekali oleh berbagai ilmu yang berdasarkan hasil penelitian yang telah pendidik ikuti. Lalu yang kedua ada kurikulum humanistik. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang didasarkan pada aliran humanisme. Modul kurikulum humanistik menganggap bahwa peserta didik menjadi subjek utama yang memiliki berbagai potensi, kemampuan, dan kelebihan yang dapat dikembangkan. Kurikulum humanistik juga menuntut adanya hubungan yang erat antara pendidik dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini memiliki hubungan dengan interaksi dalam kehidupan masyarakat. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang diinginkan karena berorientasi pada kemajuan peserta didik di masa yang akan datang terutama dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang terakhir ada kurikulum teknologis. Model kurikulum teknologis didasarkan atas kemajuan iptek yang menuntut pelaku pendidikan untuk menggunakan iptek dalam proses pembelajaran. Selain para ahli yang telah dikemukakan tadi, ada juga menurut Galton pada tahun 1987 mengklasifikasikan kurikulum menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama ada recommendation kurikulum atau kurikulum rekomendasi, yaitu kurikulum yang direkomendasikan oleh para ahli, asosiasi profesional, komisi pembaruan pendidikan, dan juga berdasarkan kebijakan pemerintah. Yang kedua, ada kurikulum tertulis, yaitu kurikulum yang berfungsi sebagai pengendali untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga ada supported curriculum atau kurikulum dukungan, yaitu kurikulum yang dibentuk dari sumber-sumber yang dialokasi untuk menunjang kurikulum. Yang keempat ada the tough curriculum atau kurikulum yang diajarkan, yaitu kurikulum yang tidak lain apa yang diajarkan oleh guru di kelas. Yang kelima ada the tested curriculum atau kurikulum yang diuji, yaitu serangkaian bahan pelajaran atau kegiatan belajar yang dinilai melalui tes, baik yang sudah dibuat oleh guru maupun sudah baku. Yang keenam ada learned curriculum atau kurikulum yang dipelajari, yaitu kurikulum yang sering pula disebut kurikulum hasil belajar atau learning curriculum, yaitu perubahan nilai, persepsi, dan tingkah laku yang terjadi dalam pengalaman belajar. Lalu yang terakhir ada hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi, yaitu kurikulum yang tidak dipelajari tapi dapat dirumuskan sebagai aspek dari sekolah yang lain dari kurikulum yang direncanakan namun berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku siswa. Yang selanjutnya adalah landasan kurikulum. Menurut Susila 2006 berpendapat yang sama mengenai landasan kurikulum, yaitu landasan fisiologis, kemudian ada landasan psikologis, kemudian ada landasan sosiologis, dan ada landasan iptek. Yang pertama yaitu landasan fisiologis. Landasan fisiologis yaitu pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia baik sebagai subjek, objek, maupun pengelola. Kemudian yang kedua ada landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Kemudian yang selanjutnya ada landasan sosiologis.
Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kemudian yang terakhir yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Komponen kurikulum. Zeiss mengemukakan pendapat mengenai komponen kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dibagi menjadi 3, yaitu aim, tujuan yang paling umum, goal adalah tujuan yang ingin dicapai, dan objektif adalah suatu tujuan dari mata pelajaran dalam kurikulum. Yang kedua adalah isi materi. Konten merupakan materi dan aktivitas yang perlu dilakukan pendidik. Konten juga dapat dikatakan sebagai bahan ajar atau mata pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga adalah organisasi. Organisasi kurikulum berhubungan dengan urutan materi, aturan penetapan waktu, dan integrasi aktivitas belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir ialah evaluasi. Evaluasi merupakan komponen yang dapat menemukan nilai dan keberhasilan dalam penerapan kurikulum. Dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran terbagi menjadi 4 komponen, yaitu tujuan kurikulum yang hendak dicapai, materi kurikulum yang memuat bahan pelajaran, materi yang mengacu pada tujuan, dan materi yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Organisasi kurikulum yang mengelompokkan mata pelajaran yang memudahkan dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.